Gara-gara selisih batas tanah, kakek tewas dibacok tetangga. Penemuan jasad pria hebohkan warga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, hanya gara-gara selisih batas tanah, seorang kakek di Kabupaten Musi Banyuasin tewas bersimbah darah dengan kondisi luka bacok bagian leher dan pundak. Polisi kemudian berhasil meringkus pelaku yang kabur usai melakukan pembunuhan. Seorang lansia di Musi Banyuasin tewas mengenaskan akibat luka bacok cukup serius. Korban tewas diduga hanya gara-gara selisih batas tanah yang bersebelahan dengan rumah korban di Jalan Tembus Terminal Randik, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Mendapat informasi, jajaran Polres Musi Banyuasin melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi korban. Petugas juga memasang polis lain di lokasi pembunuhan depan rumah korban. Korban mengalami luka bacok di bagian leher, bagian pundak, dan dada kiri. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti parang panjang yang digunakan pelaku membacok korban. Peristiwa berawal saat pelaku sedang memasang pagar keliling, namun korban memasang patok yang diduga lewat batas tanah pelaku. Cekcok keduanya tak terhindarkan hingga pelaku langsung mencabut patok yang dipasang korban dan melemparnya ke arah rumah korban hingga terjadilah pembacokan. Pelaku bernama Agung mengakui telah membunuh korban bernama Basari berusia 65 tahun. Usai membunuh korban, pelaku kabur bersama kakak iparnya di Desa Lumpatan. Jadi dia dulu apa kau dulu yang ngapa? Dia dulu, Pak. Dia dulu. Ngapa kau di mana dulu? Ini lah, Itu. Terus kau apa di bagian mana dia? sini. Terus parang aku lepas ulunya. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Rio Dwi Andrian menyatakan pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Lumpatan, Musi Banyuasin. Ini pelaku diamankan di rumahnya di daerah Lumpatan setelah kejadian. Kami bersama Polsek Sekayu dan Kasat Intel melaksanakan penyelidikan di lapangan, memeriksa saksi-saksi di lapangan, dan kami melakukan pengejaran sehingga mereka bisa diamankan di rumah pelaku di daerah Lumpatan. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif lain di balik kasus pembunuhan ini. Dari Musi Banyuasin, Edi Lesari, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria ditemukan warga tewas dengan tubuh terlentang di rawa di Jalan TKR Kadir, Kelurahan 36 Ilir, Palembang. Belum diketahui penyebab korban tewas. Warga Jalan TKR Kadir, Kelurahan 36 Ilir, Palembang dikejutkan dengan adanya penemuan sesosok jasad seorang pria di rawa-rawa. Usai ditemukan warga, jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan diidentifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, diketahui identitas korban bernama Edi, warga Jalan Kapten Arifai, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Edi merupakan seorang penjaga malam. Salah seorang warga, Yulia, menyatakan korban ditemukan dalam keadaan tewas dengan tubuh terlentang di rawa-rawa. Yulia juga menyatakan tak mengenal korban. Awalnya di mana ditemu tadi? Awalnya lagi apa lagi? Iya. Lagi posisinya Posisi meninggal itu. telentang atau gimana? Terentang ini. Lagi duduk apa lagi apa? Apa? Lagi telentang. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Polisi menghimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga mereka untuk segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan proses penyelidikan. Dari Palembang, Gunturiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 anggota Polsek Lubuk Linggau Utara yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya seorang tahanan saat ini dinonaktifkan. Kelimanya tengah menjalani pemeriksaan Propam Polda Sumsel di Mapolres Lubuk Linggau. Buntut dari tewasnya seorang tahanan saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Lubuk Linggau Utara yang diduga dianiaya 5 orang anggota Polsek, saat ini dinonaktifkan dan tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Lubuk Linggau.
Hermanto, warga Kelurahan Sumber Agung, Kota Lubuk Linggau, tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh setelah 1 hari ditangkap polisi karena diduga terlibat tindak pidana pencurian. Keluarga korban marah dan tak terima dengan kematian almarhum yang dinilai tak wajar, mendatangi Mapolsek Lubuk Linggau Utara meminta penjelasan penyebab kematian korban. Keluarga menduga almarhum tewas akibat dianiaya oleh polisi. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyatakan saat ini 5 orang anggota Polsek Lubuk Linggau Utara yang diduga melakukan penganiayaan telah dinonaktifkan dari jabatannya dan ditarik ke Mapolres Lubuk Linggau guna menjalani pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Sumsel. Jika dalam proses pemeriksaan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan ini, kita akan tindak tegas. Ya. Dan untuk sementara jabatan dari anggota yang melakukan pelanggaran, ya, kita nonaktifkan. Pihak keluarga berharap kasus kematian anggota keluarga mereka yang diduga dianiaya oknum anggota polisi tersebut dapat segera diungkap. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kejari Ogan Ilir geledah kantor Disperindak Kop. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn. hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn. hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, kantor Disperindakop dan UMKM Kabupaten Ogan Ilir digeledah tim penyidik Kejari Ogan Ilir. Penggeledahan diduga terkait korupsi uang retribusi layanan pasar. Pegawai kantor jajaran di kalangan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dikagetkan dengan kedatangan tim penyidik Kejari Ogan Ilir di kantor Disperindakop dan UMKM. Tim penyidik Kejari Ogan Ilir sengaja datang untuk menggeledah kantor tersebut guna mencari bukti-bukti atas tindak pidana korupsi pada kasus pelayanan retribusi pasar pada tahun 2020 lalu. Diketahui sebagian dana retribusi tersebut tidak disetorkan ke kas negara oleh oknum pegawai Disperindakop dan UMKM Ogan Ilir sehingga menimbulkan kerugian negara. Saat ini tim penyidik Kejari Ogan Ilir masih terus melakukan penyidikan. Jumlah kerugian negara pun belum bisa dipastikan berapa angkanya karena masih disidik. Jadi penggeledahan ini kami lakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar peristiwa tersebut bisa jelas dan bisa kita menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana tersebut. Saat penggeledahan, beberapa dokumen pada dinas tersebut berhasil disita dan diamankan untuk proses lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pengurus KUD Marga Mulya, Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki diduga tilap dana para anggotanya hingga miliaran rupiah. Anggota KUD meminta uang mereka dikembalikan. Para anggota KUD Marga Mulya, Desa Makarti Mulya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki harus menelan pahitnya uang tabungan mereka yang ditabung justru ditilap dan digelapkan pengurus KUD. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk persiapan dana replanting peremajaan kelapa sawit. Tak tanggung-tanggung, dari 47 KUD yang ada, dana yang diduga digelapkan mencapai 14 miliar rupiah. Uang yang ditabung para anggota KUD tersebut diketahui berjumlah 27,2 miliar rupiah. Namun yang ada hanya berkisar 12,8 miliar rupiah, sehingga kerugian mencapai 14 miliar rupiah. Ironisnya, saat ditanyakan kepada pengurus, jawaban tidak memuaskan yang didapatkan. Tanpa merasa berdosa, pengurus KUD berdalih akan dicarikan terlebih dahulu. Anggota KUD pun mengaku kecewa karena tidak menyangka uang mereka yang dikumpulkan bertahun-tahun lamanya ternyata jumlahnya tidak sesuai kalkulasi yang ada. Anggota KUD pun meminta agar pengurus KUD bertanggung jawab dan mengembalikan uang tersebut jika tidak berbuntut panjang karena sudah masuk ranah hukum tindak pidana kejahatan. KUD sebagai pemilik keuangan itu meminta pertanggungjawaban keuangan itu berapa di rekening, kenyataannya yang ada tidak sebanyak dari kalkulasi jumlah keuangan yang selama ini dikumpulkan. Nah, uang itu yang ada 12,8. Jadi kami sebagai petani hanya menuntut hak kami, tabungan kami yang nggak ada itu, yang nggak jelas itu. Ketika kita tanyakan kepada pengurus,
dia jawabnya masih dicari, nggak ada. Jadi kita harus mencari kemana gitu, Pak. Para anggota KUD menyatakan akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib jika pengurus tidak mengembalikan uang mereka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriari, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat aksi kejar-kejaran sekelompok remaja di halaman sebuah SPBU kawasan golf Jalan AKBP C. Agus, Ilir Timur 2, Palembang. Rekaman tersebut viral setelah diunggah ke media sosial. Salah satu remaja berjaket hitam yang terlibat tawuran terlihat memegang senjata tajam jenis celurit sambil mengejar kelompok remaja lain. Aksi tawuran berhenti usai dilerai security SPBU. Berdasarkan bukti rekaman CCTV serta laporan kepolisian, Subdit Jatanras Polda Sumsel mengamankan 3 remaja yang terlibat pengeroyokan dengan membawa senjata tajam. Ketiganya tak terkutik saat diamankan dengan barang bukti senjata tajam jenis celurit. Kejadian berawal saat kedua kelompok remaja ini konvoi mengendarai sepeda motor bertemu di Jalan Veteran sekitar pukul 12 malam. Tidak diketahui siapa yang memulai, keduanya terlibat saling ejek hingga kejar-kejaran. Bintang, remaja yang kesehariannya kerja di stim mobil ini mengaku senjata tajam tersebut milik rekannya. Dirinya hanya menakut-nakuti sambil mengejar membawa senjata tajam, sedangkan yang memukul dan mengeroyok korban adalah kedua rekannya. Masalahnya saling tertak. Sepele ya? Iya, masalah sepele. Antara rombongan motor? Iya, antara rombongan motor. Terus yang bawa sajam yang viral di CCTV kita? Iya. Punya siapa sajam minjamnya? Rio. Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihandinika menyatakan kejadian tawuran bermula terjadinya perselisihan di jalan yang berujung aksi pengeroyokan. Terhadap korban. Kemudian pada prosesnya dapat kami amankan 1 senjata tajam, sepeda motor dan rekaman CCTV. Selain ketiga remaja, polisi mengamankan 1 senjata tajam dan sepeda motor. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya. 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pelaku curanmor ancam korban dengan senpi rakitan. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, maraknya pelaku kejahatan yang kerap kali menggunakan senjata api mulai mengkhawatirkan warga. Kali ini aksi tersebut terjadi di kawasan Seberang Ulus 1 Palembang. Seorang pelaku mengeluarkan senjata api rakitan saat mencuri sepeda motor. Inilah rekaman kamera CCTV milik warga saat memperlihatkan aksi kejahatan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gubernur Haji Bastari, Gang Tembesu, Kecamatan Seberang Ulus 1, Kota Palembang. Dari video rekaman CCTV inilah terlihat seorang pelaku mengambil sepeda motor milik penghuni kos-kosan yang sedang terparkir. Pelaku yang gagal melakukan pencurian sepeda motor meletakkannya di halaman kos-kosan setelah pelaku kepergok penghuni kosan. Penghuni kosan yang mengetahui hal tersebut mencoba mengejar pelaku. Pelaku yang merasa terancam langsung mengeluarkan senjata api rakitan yang diacungkan ke arah korban dan penghuni kos lainnya. Kurang berani juga kan karena kepergok jingoi bawa senpi. Bawa senpi. TSK-nya. Senjata api ya? Iya, dia keluar. Yang kejingok mergok tadi ngasih tahu kami kan tidur kan, bangun nih. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang dan berharap polisi segera meringkus pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman kamera CCTV. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Satres Narkoba Polres Oku berhasil melumpuhkan satu orang bandar narkoba bersenpi yang hendak memasarkan narkoba jenis sabu. Aksi penangkapan tersangka diwarnai tembakan dan sempat menjadi tontonan warga. Aksi dramatis mewarnai penyergapan bandar sabu oleh Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu di Jalan Imam Bonjol, Air Pauh, Batu Raja Timur. Aksi penyergapan ini tidak mudah. Pasalnya, bandar narkoba yang diketahui bernama Ahmad Fadli alias Agung, warga desa Seribunga, Bangsa Raja, Oku Timur, sempat melawan dan hendak menembak petugas dengan senjata api rakitan yang dimilikinya. Pelaku yang sudah menjadi target petugas ini mengendarai sepeda motor dari Oku Timur melalui jalur sepi guna menghindari petugas. Namun aksinya terhenti setelah disergap Satres Narkoba sebelum barang haram tersebut sampai kepada yang dituju. Polisi langsung mengambil tindakan tegas terukur melumpuhkan tersangka dengan tembakan ke arah kaki. Dan setelah itu kami juga mengamankan satu pucuk senjata api rakitan dengan amunisi 2 butir. Senjata inilah yang akan digunakan oleh pelaku berusaha untuk melakukan menembak ke arah tim kami. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1,72 gram, 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol gagang kayu berwarna coklat, 2 butir amunisi dan 1 unit sepeda motor. Pelaku terancam 2 pasal kepemilikan narkoba dan senpi dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Jalan ruas Tanjung Raja Morakuang Ogan Ilir mengalami kerusakan. Gubernur inginkan percepatan vaksinasi lansia dan anak. Wali Kota Palembang meluncurkan Kampung Tangguh Nusantara Musi 2022. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Pemirsa, Jalan Ruas Tanjung Raja Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir mengalami kerusakan. Jalan ruas ini memicu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Ruas jalan provinsi di Tanjung Raja menuju Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir mengalami kerusakan yang telah berlangsung lama. Musim penghujan saat ini membuat kerusakan jalan semakin parah. Tak jarang kerusaknya jalan ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor. Di malam hari, kecelakaan nyaris terjadi setiap hari karena minimnya penerangan lampu jalan. Dari pantauan di lokasi, jalan yang rusak ini sekitar 50 meter yang tersebar di beberapa titik. Ya dikarenakan ya pertama sekali kan jalannya kan musim penghujan, sudah tuh banyak dilewati truk-truk ini. Truk yang bawa balam segala macam ini kan, nah itu supaya umpamanya dapat diperbaiki, ada kan untuk kan kelancaran artinya itu kan jalan ungu ini kan. Warga berharap pemerintah memperbaiki kerusakan jalan lantaran saat ini pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di semua wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk memenuhi kebutuhan dapur ini, emak-emak mengaku terpaksa membeli minyak goreng dengan harga mahal. Sejak kemarin hingga hari ini, minyak goreng mengalami kelangkaan di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pantauan di lapangan, hampir tiap minimarket di Batu Raja dan pasar tradisional tidak memajang atau menjual minyak goreng kemasan dikarenakan kehabisan stok. Minyak goreng ini masih bisa didapat di pasar-pasar tradisional, namun dijual dengan harga mahal sekitar Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Para ibu rumah tangga sangat mengeluhkan kondisi ini. Tika misalnya, ia mengaku sudah berkeliling minimarket untuk mendapatkan minyak goreng. Hasilnya belum juga didapat. Dengan kondisi saat ini, ia terpaksa membeli dengan harga mahal. Kosong. Kosong kalau? Kalau. Sejak kapan kosong ini? Nah, dari kemarin aku nyari minyak dan teh. Tadi katanya ada sanku. Sanku ada sama apa ya? Sama apa sukanya tadi 22 per liter. Liter. 22 apa? 22.000. Mahal masih ya? Iya. Karyawan minimarket mengungkapkan kekosongan minyak goreng ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Saat ini pihaknya hanya menjual minyak goreng kelapa yang harganya lebih mahal dibanding minyak goreng biasa yang digunakan oleh warga. Datangnya tuh dikit kan, paling sedus dulu sudah dari kantor. Itu juga pas di display langsung habis barang. Untuk harga berapa itu? Harganya yang 2 liter 28.000. Oh, 28.000 yang 2 liter ya? Katanya lah turun minyak nih. Seliter 14 dia. Seliter 14 ya? Cuma biasa datang setiap hari itu paling sedus 2 dos itu? Iya. Sedus tuh isinya 6 paling. Yang 2 liter? Yang 2 liter. Kalau yang seliter? Seliter 12 isinya. Pedro mengaku belum tahu kapan minyak ini akan datang kembali. Jika dapat kiriman paling banyak 2 dus saja. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumsel inginkan percepatan vaksin lansia dan anak. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, komitmen Gubernur Sumsel Herman Deru untuk mempercepat pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terus diwujudkan.
Pemberian vaksinasi COVID-19 tersebut dilakukan secara serentak di 129 titik di Provinsi Sumatera Selatan. Vaksinasi COVID-19 baik dosis pertama, kedua, dan booster dilaksanakan di Gedung X-Giant di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Hal ini guna menanggapi arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginstruksikan agar provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mempercepat vaksinasi COVID-19 menyusul dengan merebaknya wabah COVID-19 varian Omikron. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penularan varian Omikron diketahui lebih cepat dari varian Delta yang sebelumnya sempat mewabah. Sebab itu dibutuhkan pula respon cepat dalam menghadapi COVID-19 varian Omikron tersebut. Herman Deru menyebut pemberian vaksinasi tersebut lebih difokuskan pada vaksinasi dosis kedua, di mana saat ini vaksinasi dosis kedua di Sumsel baru mencapai angka 60%. Tidak hanya itu, pemberian vaksinasi tersebut juga menyasar pada lansia dan anak-anak. Peserta vaksin pun antusias dengan vaksinasi ini. Ini perlu kerja kerasnya semua pihak, Polda, Kodam, Binda, Dinkes, dan semua bupati. Sebab pada tanggal 8-nya, setelah tanggal 7 Presiden instruksikan, saya juga sudah buat instruksi kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mempercepat ini. Kita termasuk capaian yang lumayan tinggi dibanding daerah-daerah yang mungkin belum mencapai 70%. Kita sudah. Yo, biar nyago ke kesehatan kan. Oleh anak-anak ibu kan ada yang guru kan, ada yang pegawai di ini. Jadi suruhnya vaksin ini lagi dewean pergi, dia lagi ngajar tadi. Mama pergilah dewek, ini bisa tak minta tolong dengan uang ya bisa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan sebanyak 50.000 sasaran dapat diberikan dosis vaksin pada vaksinasi serentak tersebut. Dari Palembang, Salsabilah dan Bambang Irawan, iNews melaporkan. Setelah peresmian Kampung Tangguh Anti Narkoba di kawasan 9 Ilir, Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan ekspansi ke 17 kabupaten kota di Sumsel. Selain itu pula, kampung ini diharapkan dapat peduli lingkungan sehingga nantinya bisa menjadi destinasi wisata yang baru. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan program yang diinisiasi Polda Sumsel untuk mengantisipasi peredaran gelap narkoba. Sisi lainnya, sebagai upaya masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan dapat membantu perbaikan perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, Forkopimda di daerah diharapkan juga dapat melakukan ini agar semua kabupaten dan kota dapat menjalankan program ini dengan baik. Pengerjaan Kampung Tangguh ini memakan waktu selama 40 hari, mulai dari kegiatan fisik dan non-fisik. Pembangunan yang dilakukan meliputi 7 kegiatan, diantaranya pengecatan 12 rumah penduduk, pembangunan taman dan ruang publik, serta taman landmark Kampung Tangguh. Tentu yang diharapkan dengan adanya launching ini, indah juga kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ekonominya, transaksi tanpa harus melanggar hukum, bertindak, tentu juga harus berpikir dengan kesadaran hukum, apalagi ini tangguh anti narkoba. Artinya tekad itu harus betul-betul ditanamkan. Selain itu, dibangun juga 3 booth UMKM untuk warga, bantuan hidroponik dan perahu untuk masyarakat. Beberapa pembinaan juga dilakukan seperti pembinaan masyarakat untuk menjadi wirausaha ikan cupang, serta pembinaan masyarakat menjadi UMKM dan pengusaha hidroponik. Pada kegiatan ini juga dilakukan penebaran sebanyak 15.000 benih ikan. Dari Palembang, Salsabilah, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kodam 2 Sriwijaya memulai serbuan vaksin tahap 3 atau booster dengan sasaran pejabat utama, prajurit, dan keluarga. Untuk vaksin booster ini, sentra vaksinasi dibuka di Rumah Sakit Angkatan Darat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
TNI memulai pelaksanaan vaksin COVID-19 ketiga atau booster di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya digelar di Gedung Sudirman Kodam 2 Sriwijaya. Sasaran awal dari vaksin ketiga adalah pejabat utama, prajurit dan keluarga di lingkungan Kodam Sriwijaya. Panglima Kodam 2 Sriwijaya menerangkan vaksin booster dilakukan selain untuk melengkapi vaksin 2, vaksin yang sudah diterima sebelumnya juga antisipasi naiknya kasus aktif COVID-19 saat ini. Vaksinasi booster ditargetkan sebanyak 300 sasaran, namun tetap akan dibuka di sejumlah rumah sakit Angkatan Darat yang ada di wilayah Kodam 2 Sriwijaya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan wilayah masing-masing. Seluruh anggota, keluarga, masyarakat, seluruhnya mendapatkan high immunity. Sehingga kalaupun ia terkena COVID-19 Omicron, mungkin dampaknya tidak terlalu parah. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan. Sekali kami mengimbau kepada seluruh anggota, keluarga, masyarakat, jangan segan-segan untuk mendatangi gerai-gerai yang sudah kami siapkan. Sasarannya pada hari ini di tempat ini adalah kita laksanakan kepada para pejabat utama Kodam, kemudian para kepala badan pelaksana, termasuk juga sebetulnya anggota keluarganya, kemudian anggota-anggota lain yang hari ini mereka yang belum melaksanakan vaksin booster. Vaksin yang diberikan jenis Moderna, namun tetap menyediakan jenis Pfizer dan AstraZeneca. Khusus untuk AstraZeneca, Kodam 2 Sriwijaya akan menggunakannya mengantisipasi tanggal kadaluarsanya, namun tetap mengutamakan mutu dan kualitasnya tetap terjamin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi. Wali Kota Palembang meluncurkan Kampung Tangguh Nusantara Musi 2022. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. Akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang.
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumsel menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana penanggulangan pasca bencana dengan semua pihak terkait, BPBD, rekonstruksi, dan rehabilitasi pasca bencana. BPBD Sumsel menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana kegiatan penanggulangan pasca bencana, mendiskusikan kesiapsiagaan pengendalian yang dilakukan masing-masing OPD terkait dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. BPBD berkoordinasi dan sosialisasi untuk menyusun rencana penanggulangan bencana yang telah terjadi. Tetap menjadi fokus utama penanggulangan pasca banjir di daerah, baik jangka pendek maupun panjang. BPBD Sumsel akan terus melakukan usaha tindakan serius melalui rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, baik di tingkat di Provinsi Sumatera Selatan, daerah maupun pihak-pihak swasta. Kepala BPBD Sumsel Iriansah menjelaskan dukungan seluruh sektor terkait sangat membantu dalam penanggulangan bencana, terutama yang telah terjadi, baik pratanggap dan pasca terhadap daerah yang mengalami bencana. Jadi hari ini kita melalui bidang rehabilitasi kita rapat koordinasi dengan seluruh BPD Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Kita bersama bencana ini dari pra, tanggap dengan pasca. Nah ini perlu komunikasi, perlu koordinasi kepada semua stakeholder, khususnya teman-teman kita di BPD Kabupaten Kota. Karena salah satu upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana paskanya adalah rehabilitasi rekonstruksi. Nah, perlu direhabilitasi rekonstruksi. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo menghadiri launching Kampung Tangguh Nusantara Musi tahun 2022 di Jalan Rajawali, Kelurahan 9 Ilir. Harno Joyo mengajak masyarakat untuk menjaga sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Wali Kota Palembang Harno Joyo menghadiri langsung Kampung Tangguh Nusantara Musi di Jalan Rajawali, Kelurahan 9 Ilir yang juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel serta jajaran Forkopimda Kota Palembang. Peresmian Kampung Tangguh ini ditandai dengan penekanan sirene. Dalam kesempatan tersebut, Harno Joyo bersama Gubernur Sumsel serta Kapolda melanjutkan kegiatan dengan menebar benih ikan dan menanam pohon di Sungai Kembangkan, serta meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi, gerai UMKM, serta area kontes ikan cupang. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengatakan Kampung Tangguh yang merupakan inisiatif Kapolda Sumsel harus dapat dijaga bersama agar yang dibangun melalui swadaya masyarakat tidak akan sia-sia. Nantinya, manfaat tempat wisata ini dapat dirasakan masyarakat sekitar. Nah, hari ini atas inisiasi Pak Kapolda, tempat ini dalam 40 hari dikerjakan bisa seperti ini. Tapi harapan kita ya, ke depan
harus kita jaga sama-sama. Jangan sampai Indonesia sudah dibangun melalui swadaya masyarakat. Ini tempat ini diabaikan. Jadi yang punya kepentingan, yang punya manfaat kaitan dengan sungai ini nanti, ya baik sungai berserapi tentu masyarakat di sini. Pemerintah terus berupaya merestorasi sungai untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai sarana transportasi. Selain itu pula, upaya mencegah banjir di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.